Oke, selamat datang teman-teman di video modul atau tutorial mata kuliah pemrograman objek 1 yang kita di sini pakai Java, bahasa Java ya, Java programming di sini. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Kita masuk ke pertemuan 8. Dan di sini kita akan mencoba bikin layout dan form, terutama aplikasi pada umumnya gitu ya, akan menggunakan layout seperti apa. Nah, di sini kita akan coba pakai best practice itu untuk bikin sebuah aplikasi ya. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bikin beberapa komponen ya, kita pakai beberapa komponen yang ada lalu bikin sebuah layout sederhana lah, tapi di sini mungkin lebih ke aplikasi lagi nih layoutnya. Jadi layout aplikasi pada umumnya seperti apa. Nah, kita akan coba praktekkan di pertemuan 8 ini. Oke, kita mulai aja. Pertama seperti biasa kita buka netbin-nya. Nah, di sini kebetulan saya udah ada project-nya ya. Seperti biasa kita bikin sebuah project baru dengan Java Weekend lalu Java Application. Oke. Dibuat project name-nya disesuaikan dengan nama pertemuan kita. Di sini kita pakai pertemuan 8. Jangan lupa lokasi project-nya disimpan di mana. Juga main class-nya kita ganti nih. Pakai nama kita biasanya ya. Pakai misalkan kalau saya di sini adalah com.akadgelar ya. Seperti itu. Oke, kalau udah oke aja. Sama seperti kemarin, kita hapus dulu nih, seperti pertemuan 7 kemarin, kita hapus file yang ada, lalu kita bikin sebuah file baru, yaitu adalah ini, jframe form. Ya. Kita buat form, karena kalau yang by defaultnya, aplikasinya masih aplikasi konsol. Jadi kita bikin sebuah file baru, tapi tipenya bukan Java class. Ini bukan Java class biasa, tapi JFrame form ini ya. Kita namai ini menu utama, karena ini akan menjadi halaman utama si aplikasi kita ya. Jadi kita ubah namanya jadi menu utama seperti ini. Kebetulan saya udah ada nih ya. Nah, di menu utama ini kita tidak akan langsung masukin sebuah form atau komponen form layout gitu ya, tapi kita bikin sebuah menu seperti ini nih. Nah, ada file isinya keluar, lalu ada data isinya list data dan tambah data. Nah, kita bikin menunya dulu nih, atau sebelumnya ini nih, di bawahnya kita pakai dulu yang namanya desktop pane. Kenapa pakai desktop pane? Supaya jadi aplikasinya itu adalah seperti parent child gitu ya. Jadi ada satu aplikasi utama, gitu kan. Nanti di dalamnya itu ada aplikasi-aplikasi lagi. Nanti kita akan coba lihat bagaimana ya. Tapi kita pakaikan dulu ini, namanya desktop pane ini. Kita drag and drop ke tengahnya saja. Sehingga nanti di bagian sini nih, bagian komponen yang bawah sini ya. Ini bagian namanya bagian navigator ini ya. Ada desktop pane sini. Oke, ini untuk aplikasi parent-nya nih ya. Nanti ini parent tuh induknya lah, induknya. Nanti kita akan juga bikin si anaknya. Kemudian kita masukkan menu bar nih. Cukup drag and drop aja ya. Drag and drop simpan lalu paling atas. Nah, di menu bar kita bisa bikin beberapa menu nih. Pertama kita bikin satu file ya. Lalu yang kedua data, gitu kan. Lalu kalau kita mau nambahin lagi di sini ada menu nih. Kita bisa drag and drop ke sini. Ini menu ketiga terserah atau apa. Misalkan kita ganti namanya jadi tentang ya. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama itu file, yang kedua data, yang ketiga tentang. Ini ditambahkannya menggunakan yang menu ini nih, komponen menu ini. Lalu di dalam file kita ada menu lagi nih, menu item namanya ya. Saya namain keluar. Nah, ini menu item tuh di sini.
Kita tinggal bisa drag and drop. Mau disimpan di sini, atau di sini. Misalkan kalau simpan di sini, nah seperti ini. Tapi saya cukup pengen satu aja. Namanya adalah kita ganti dengan teksnya keluar, lalu si variable name-nya saya namain menu underscore keluar. Lalu di data saya bikin menu item lagi, tinggal drag and drop ya ke sini ya. Itu saya punya list data dan juga tambah data. Ini list data itu variabelnya menu underscore list, sedangkan yang tambah itu menu underscore tambah. Gitu ya. Ini ditentang, saya kosongin dulu deh. Jadi yang dilakukan pertama adalah kita bikin sebuah menu utama dengan menggunakan desktop pen juga. Di sini juga menu bar dan menu item untuk menunya. Oke, jadi ini menu utama kita nih, atau halaman utama kita. Atau jangan menu utama ya, mungkin halaman utama kita rename deh. Refactor, rename. Ini halaman utama. Nah, seperti ini. Ini halaman utama dari aplikasi kita. Atau si parent-nya. Nah, selanjutnya kita bikin anaknya atau child-nya. Kita tambahkan nih, saya udah ada 2 form ya. Cara nambahinnya klik kanan di sini, all new. Tidak lagi gframe form. Karena kalau kita bikin ini lagi, nanti dia seperti bikin induk baru. Tapi kita menggunakan ini namanya internal frame form. Atau kalau kita klik other dulu, kita ini swing GUI, ya, ada frame ini dan ini ada internal. Artinya adalah kalau internal dia akan menginduk ke si parent gitu. Jadi kita pakai internal frame form ya. Namain aja ini misalkan form list dulu deh ya. Karena kita untuk list data gitu ya. Lalu package-nya di com akad gelar dan kebetulan saya udah ada. Nanti teman-teman tinggal finish aja ya. Nah, di form list ini, nah, idenya adalah saya akan menambahkan sebuah tabel di sini. Jadi list data ini adalah tabel data gitu ya. Jadi pertama kita harus nambahin komponennya dulu nih. Komponennya itu ada di sini nih. Nah, ini namanya table nih. Table kita tinggal drag and drop ke sini ya. Ntar saya ganti dulu nih namanya variabelnya data table deh. Nah, seperti ini. Lalu untuk kita nambahin kolom dan isinya, kita masih statis dulu ya. Kita belum dinamis dari database. Itu mungkin di pertemuan selanjutnya. Kita isi statis dulu nih data isi tabelnya ya. Kita bisa ganti di sini nih model. Nah, kita klik model ini lalu ada titik 3. Nah, di sini kita bisa nambah kolomnya ada apa aja. Kebetulan kita namain dulu deh. Ini ada NIM, ada nama, ada kelas, mata kuliah, nilai akhir, dan nilai indeks. Kita bisa nambahin kolom dengan cara seperti ini. Gitu. Atau kita bisa hapus juga. Ini hapus juga nih. Dari sini juga bisa ya. Tapi saya nambah 6 kolom dulu deh. NIM, nama, kelas, mata kuliah, nilai akhir, dan nilai indeks. Lalu untuk isinya, kita masuk ke tab yang ini nih, default values. Nah, kita bisa isi NIM-nya 1, ini NIM-nya 2. Ini kita isi aja sebagai sampel data dulu ya. Ini IFP deh. Ini pengungkapan apa nih yang sebelumnya? Pengumuman Java ya. Nilainya 60 misalkan. Ini C gitu ya. Kita oke. Nah, jadi sudah muncul nih data di tabel sini ya. Jadi kita punya satu form, satu menu, satu halaman gitu ya. Halaman ini halaman list data yang isinya adalah
sebuah tabel dengan kolom yang sudah kita atur dan list data juga sudah kita atur dulu ya. Kita belum pakai database dulu, tapi kita pakai statis dulu deh. Seperti ini. Oke, ini form listnya sudah jadi. Kemudian kita bikin lagi nih satu halaman lagi. Atau kita jangan namain form ya, kita ubah lagi deh. Kita namanya di halaman list atau menu list deh ya. Menu list gini ya. Atau halaman list ya, enaknya halaman list deh. Menu list, ini menu tambah. Kita bikin, nah gini deh. Kita bikin lagi ya, klik kanan, new internal form lagi nih. Kita namain menu tambah sekarang. Karena kita punya dua menu di atas tadi ya. Ada list data dengan tambah data. Nah, ini kita namain menu tambah karena saya udah ada, jadi di sini ada muncul merah. Nanti tinggal di finish saja sama teman-teman. Lalu di menu tambah ini, nah ini seperti isi dari hampir sama seperti pertemuan ke-7 kemarin ya. Cuman saya tambahin beberapa komponen tambahan supaya mirip seperti sebuah aplikasi pengisian nilai lah seperti itu ya. Jadi pertama saya punya name ya. Name di sini dengan namanya txt name ya, dengan variabel name-nya txt name. Nama dengan variabel name txt nama. Ini masih RDB laki-laki dan RDB perempuan. Juga ada txt nomor telepon, isinya ada txt alamat. Lalu ini untuk data pribadi dulu. Nah, selanjutnya untuk data nilainya ada kelasnya apa, mata kuliah ya. Bisa dilihat variabel name-nya. Absen juga masih sama seperti kemarin. Nah, ini ada beberapa tambahan adalah nilai tugas nih. Kita isi dengan txt nilai tugas. Juga ada nilai UTS dan nilai UAS. Jadi ini idenya adalah kita bikin sebuah aplikasi yang untuk menginput nama mahasiswa dan nilai mahasiswanya. Nanti nilainya itu diambil dari absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Tapi di sini kita di menu nih kita hanya memunculkan nilai akhirnya aja dan nilai indeksnya. Tapi nanti di pertemuan berikutnya mungkin kita akan coba bagaimana nilai akhir ini didapat. Pastikan nilai akhir itu didapat dari nilai absen ya, ditambah nilai tugas, ditambah nilai UTS, dan tambah nilai UAS. Mungkin absen tuh ada 10%, ini 20%, ini 30%, ini 40% gitu ya. Tapi itu di next pertemuan aja. Fokus kita di kali ini adalah kita bikin sebuah aplikasi pada umumnya gitu ya, yang menggunakan menu utama seperti ini dan ada halaman-halaman lain. Oke, kembali ke menu tambah ini. Jadi, ya seperti ini sih. Jadi ini pada umumnya aplikasi itu seperti ini. Kita bikin sebuah form yang cukup komplit seperti ini. Dan menggunakan komponen-komponen yang bisa digunakan juga ya. Oke. Selanjutnya kita kembali ke menu utama nih. Ke halaman utama ini. Di halaman utama ini kita bisa klik ini ya, frame-nya ini. Ada properties yang perlu kita tambahkan juga nih. Pertama di title-nya nih, kita ganti title-nya atau tambah title-nya menjadi aplikasi nilai kuliah. Seperti ini ya. Supaya nanti di atas tuh nanti ada aplikasi kita, ada namanya lah seperti itu. Lalu untuk codingnya, kita masuk ke source ya. Kita ada beberapa yang perlu kita tambahkan. Oke, pertama adalah untuk menu nih. Kita balik lagi ke desain dulu deh. Untuk menu keluar ya, kita cukup klik dua kali di menu keluar ini. Dia akan langsung menuju ke script dari si menu keluar. Kita isi dengan sistem exit 0. Untuk keluar dari aplikasi ya. Ini sistem exit 0.
Kemudian kita kasih action untuk ke menu list data nih ya. Kita cukup klik 2 kali si list datanya. Nah, di sini kita bisa bikin script seperti ini. Ntar saya ganti lagi nih jadi menjadi menu list. Pertama menulis ya, menulis itu adalah nama ininya, nama kelas di Java ini. Menulis sama dengan menulis menu underscore list new menulis, lalu jdesktopPen 1.add ditambahkan ya, tambahkan menulis itu. Jadi menulis itu dianggap sebagai anak dari si desktopPen atau si ibunya ya. Lalu menulis set visible true. Dia dimunculkannya. Jadi pertama kita deklarasikan dulu si menulisnya, lalu si menulisnya dianggap anak oleh desktopPen, lalu si menulisnya kita munculkan. Oke, itu untuk memunculkan halaman list ya. Selanjutnya untuk halaman tambah datanya, sama kita klik 2 kali. Nah, ini juga saya ganti deh. Menu tambah. Nah, di sini menu tambah tuh nama-nama dari ini ya. Menu tambah, menu underscore tambah, new menu tambah. jdesktopPen.add menu tambah. Lalu menu tambah .set visible true. Seperti itu. Ini untuk memunculkan menu tambahnya. Kemudian lainnya tidak ada sih, ini by default aja, tidak ada yang diubah-ubah dari sini. Oke, oh ya, ini mungkin satu lagi di sini nih, di public halaman utamanya, di bawah init komponen, saya buat nih this.setExtendedState-nya adalah gframe.maximizeBot. Jadi supaya form kita langsung maximize nih, tidak kecil ya, jadi supaya langsung besar full layar. Itu kita tambahkan ini di bawah init komponennya. Seperti di paling atas. Oke, selanjutnya di menulis di source-nya kita tidak ada tambahin apa-apa, lalu di menu tambah pun di source-nya kita tidak nambahin apa-apa kecuali ini ya. Ini masih bawaan dari pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Apa yang terjadi kalau kita jalankan si aplikasi pertemuan 8 ini. Nah, ini. Kalau kita jalankan adalah pertama ini full aplikasi ya, lalu kita di sini ada menu. Ini ada keluar, ada data, isinya list data, tambah data dan tentang. Dan ini yang kita maksud desktopPen tadi ya, yang warna abu-abu kalau di sana. Di sini jadi warna, mungkin ada gambar-gambar vektor biru seperti ini. Biru abu-abu gitu ya, biru gelap. Lalu kalau kita file keluar, itu exit ya, jadi karena memang namanya menu keluar, jadi aplikasinya keluar. Kita coba jalankan lagi, lalu kita coba buka menu datanya. Kita buka list data. Nah, ini aplikasi ini tidak bisa keluar dari si induknya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia ada di dalam aplikasi induk ini. Makanya tadi kita pakai namanya JInternalForm ya, bukan JForm lagi. Kalau JForm lagi dia seperti duplikat aplikasi, tapi kalau ini internal, dia ada di dalam sininya. Dan isinya adalah sebuah table dengan kolom-kolom yang kita set tadi, dan isinya pun yang kita set juga ya ini. Ini kita masih statis dulu, belum masuk ke database. Oke. Lalu kalau tambah data, nah ini tambah data adalah formnya seperti ini. Ini kelas, ini mata kuliah, ini absennya. Ini untuk nilai dan ini tombol-tombolnya. Oke, jadi sudah dipahami ya, kita sudah masuk ke pertemuan 8 ini, sudah bisa bikin sebuah halaman utama seperti ini. Lalu kita punya
menu list di sini, halaman list di sini, juga halaman tambah di sini ya. Ini untuk datanya, nanti ini untuk nambah datanya, ini list datanya. Seperti itu. Jadi goal pertemuan kita, pertemuan 8 ini adalah untuk membuat aplikasi pada umumnya lah, aplikasi pada umumnya seperti ini. Ya, kita ikuti jalur membuat aplikasi seperti ini. Oke, jadi goal kita sudah tercapai nih ya. Kita sudah bisa bikin sebuah aplikasi desktop pada umumnya. Kita punya halaman utama dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dapat dipahami ya sama teman-teman semua, juga dapat diikuti dan dicoba dipraktekkan ya, bikin seperti ini. Jadi kalau sudah paham, mungkin saya akan akhiri video ini. Silahkan dicoba, dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang lebih dalam. Mungkin kita akan masuk ke database-nya, bagaimana aplikasi kita akan connect ke sebuah database. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Bersama saya Gelar Pertama. Terima kasih.